kita datang pada Tuhan dalam menyapa saudara dimanapun saudara berada. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, karena engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan sekarang engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal Allah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi semula apa yang telah engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Mari saudara kasih Tuhan. Mari saudaraku, dalam sebuah kehidupan kekristenan saudaraku, ada 7 malaikat jemaat saudaraku, ada gembala. Dan gembala yang Tuhan nyatakan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, Yesus berkata demikian. Ada lagi pada ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah saudara, ada 7 sidang saudaraku di akhir zaman ini yang Tuhan perhatikan saudaraku, dan Tuhan nyatakan bahwa setiap pelayanan, setiap gembala ada di tangan kanan Tuhan saudaraku. Jadi Tuhan sangat Tuhan ingin kita yang dipercayakan dengan tangan kanan Tuhan saudaraku mempertanggungjawabkan saudaraku akuntabilitas atau integritas kita dalam pelayanan. Dan Tuhan berkata bahwa, saya baca ulang ayat yang aku tahu segala pekerjaan, baik ayat yang kedua, baik jerih payamu maupun ketekunan. Jadi saudara Tuhan tahu ketekunan gembala, Tuhan tahu juga ketekunan jemaat saudaraku. Dan Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jangan lututmu bergoyah, jangan engkau goyah, jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu. Tetaplah giat dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Dan oleh karena itu mari kita semua ada dalam tangan Tuhan. Gembala dalam tangan Tuhan, jemaat juga dalam tangan Tuhan. Mari percayalah, kita harus atau saya baca ulang lagi 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 tertulis demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam ketekunanmu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Mari saudara Tuhan, kita dalam tangan Tuhan, baik gembala jemaat maupun jemaat, kita dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berkata kepada kita, Tuhan tahu ketekunan kita, Tuhan tahu kesetiaan kita, Tuhan tahu suku pelayanan kita, dan Tuhan berkata bahwa kita harus menguatkan lutut yang goyah, kita harus Tuhan menguatkan mereka yang lemah, kita harus Tuhan memperhatikan segala kondisi-kondisi kerohanian daripada sesama jemaat Tuhan. Mari, dan Tuhan berkata, persekutuanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Pelayanan kita menguatkan yang letih lesu dan berubah merah tidak sia-sia. Pelayanan kita Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Sedangkan kita membangun, kita melayani tidak sia-sia. Karena segala sesuatunya Tuhan yang akan menilai. Dan Tuhan berkata bahwa Dia tahu segala kebenaran kita Dia tahu juga ketika ada orang-orang menyatakan bahwa Dia adalah rasul, Dia adalah hamba Tuhan, Dia adalah nabi, Dia adalah guru, Dia adalah penginjil, Dia adalah gembala Tetapi kita dapati mereka itu sebetulnya hanya pendusta Mereka sangat tidak mendapatkan otoritas daripada Tuhan, dan mereka mengangkat diri Oleh karena itu mari sangat Tuhan ingin hari ini kita menekunin kembali pelayanan kita membuatkan pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan tahu segala sesuatunya. Namun Tuhan, kita lihat di sini bahwa kalau kita tidak bertekun, kalau kita tidak setia kalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan maka kita juga akan sampai kepada ayat yang keempat bahwa
Tuhan lihat bahwa kita telah meninggalkan kasih mula-mula, saudaraku. Entah apa, saudara, banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Dan saudaraku, itu bukan baru, saudaraku. Itu dikatakan sudah terlalu dalam engkau jatuh. Sudah terlalu dalam engkau meninggalkan kasih mula-mula. Dan Tuhan ingin, saudaraku, kita kembali kepada cinta mula-mula. Kita kembali kepada pelayanan. Kita kembali, saudaraku, kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudaraku. Mari. Dan Tuhan berkata, kalau engkau tidak mau bertobat, aku akan mengambil kaki Dian daripadamu, saudaraku. Di sini bicara dua, saudaraku, adalah jemaat, yang kedua adalah Roh Kudus. Jadi saudara Tuhan, mari. Kalau kita saudara Tuhan dipercayakan, mari saudaraku. Kita terus saudara Tuhan, biarlah roh kita terus menyala-nyala, saudaraku, dan layanilah Tuhan. Saudara Tuhan, kita tetap bertekun, kita saling mendoakan, saudaraku, kita saling share, dan kita saling berbagi, saudaraku. Dan percayalah, 7 kaki Dian, saudaraku, dan 7 bintang, 7 bintang, saudara Tuhan, itu di tangan kanan Tuhan, saudara. Saudara di tangan Tuhan, saya di tangan Tuhan, saudara. Dan saya punya kewajiban, saya punya, saudara, adalah mendidik saudara untuk tetap menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu serahkan semua kawanan domba dalam tangan-Mu. Berkati mereka, sertai mereka, lindungi mereka, kuasai mereka, luputkan mereka dari niat orang jahat mencari keuntungan pribadi, dari segala malapetaka, mara bahaya, kecelakaan apapun, dan juga Tuhan luputkan dari orang yang mencari keuntungan pribadi dari segala kebenaran mereka. Dan hamba Tuhan senantiasa berdoa, Tuhan, untuk kawanan domba-Mu, bahwa Tuhan jangan sampai mereka meninggalkan kasih-Mu yang semula, Tuhan. Sehingga mereka, Tuhan Yesus, semakin jauh dan semakin jauh. Dan biarlah Tuhan Yesus, hari ini juga hamba berdoa dan serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hamba yang kini percaya, Tuhan Yesus, mereka akan kembali kepadamu, mereka akan setia melakukan perintah-Mu, dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati usaha mata pencarian kehidupan, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, studi mereka, kuliah mereka, semuanya diberkati. Sehingga perusahaan, toko, restoran, memakan, warung, bengkel, salon mereka, semuanya diberkati. Home industri, pabrik-pabrik mereka, usaha-usaha mereka juga semua diberkati. Kamu serahkan dalam tangan-Mu, memeteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.